Hari ini kami keluarga besar Pakpahan Hutaraja melaksanakan musyawarah Hutaraja sedunia untuk pertama sekali. Dalam musyawarah ini kami membentuk punguan perkumpulan Pakpahan Hutaraja Dohot Boruna sedunia. Sebagaimana kita ketahui, lebih kurang 700 tahun nenek moyang suku Batak Toba yang dapat kita sebut dimulai dari seorang manusia bernama si Raja Batak yang hidup sekitar tahun 1300 Masehi di daerah Cianjur mula-mula Pulau Samosir, dianggap sebagai nenek moyang pertama dari suku Batak Toba. Sudah berkembang menjadi 5 juta jiwa menurut sensus penduduk terakhir. Marga Pakpahan atau Toga Pakpahan adalah generasi ke-10 dari si Raja Batak, salah satu dari keturunan si Raja Lotung. Kelompok marga Lotung adalah salah satu dari kelompok 5 marga awal suku Batak Toba, di mana keempat lainnya adalah kelompok marga Borbor, marga Parna, marga Narasaon, dan marga Tuan Sorba di Banua. Kelima kelompok marga ini telah berkembang menjadi lebih kurang dari 400 marga dewasa ini. Toga Pakpahan atau marga Pakpahan dimulai dari kisah Toga Pakpahan yang menempati desa Pakpahan di Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya orang tua Toga Pakpahan, yaitu Tua Samosir, gelar Raja Sonang, telah memulai tinggal dan menetap di wilayah Onanrunggu. Tuan Samosir atau digelar Raja Sonang lahir di kampung orang tuanya di wilayah Urat, Kabupaten Samosir, namun meninggalkan kampung asalnya, tempat kelahirannya di tanah Urat sebelah barat Pulau Samosir. Dia berjalan mengikuti langkah kakinya untuk menjauh dari abang satu-satunya, Raja Humirta, hingga dia tiba di suatu tempat yang kemudian dikenal sebagai daerah Onanrunggu di sebelah selatan Pulau Samosir. Setelah beberapa lama tinggal di wilayah Onanrunggu, kemudian Tuan Samosir menikah dengan Oloan Boru Sitindaun, dan kemudian mereka mempunyai 4 orang anak dan juga memperoleh tanah yang sebelumnya adalah tanah mertuanya Raja Sitindaun. Anak pernikahan Tuan Samosir gelar Raja Sonang dengan Boru Sitindaun sebagai berikut. Yang pertama Toga Gultom, yang kedua Sidari, kemudian Hari memakai marga Samosir, yang ketiga Toga Pakpahan, dan yang keempat Toga Sitinjak. Kemudian Tuan Samosir gelar Raja Sonang beserta keturunannya tinggal menetap menguasai bercocok tanam di wilayah Onanrunggu tersebut. Wilayah Onanrunggu yang saat ini dikenal sebagai Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, dengan luas wilayah lebih kurang dari 6.089 hektar atau sekitar 60 km kubik. Setelah masing-masing anak-anaknya menikah, lalu Tuan Samosir membagi-bagi tanah di wilayah Onanrunggu tersebut kepada 4 orang anak laki-lakinya tersebut, dan selanjutnya tanah warisan Tuan Samosir itu menjadi tanah adat untuk masing-masing 4 marga anak Tuan Samosir atau digelar Raja Sonang tersebut, yang saat ini keturunannya dikenal sebagai marga Gultom, marga Samosir, peparan dari Sidari, dan termasuk juga marga Harianja, cicit dari Sidari, marga Pakpahan, dan marga Sitinjak.
Desa Pakpahan dengan luas wilayah lebih kurang 182 hektar atau 1,82 km kubik merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Onarunggu yang merupakan tempat asal atau Bonapasogit bagi masyarakat adat marga Pakpahan. Menurut sejarah di Huta Bolon, sebagai bagian dari desa Pakpahan adalah tempat awal nenek moyang tempat tinggal dari Toga Pakpahan. Dia membuka dan mendirikan rumahnya di Huta Bolon. Kemudian dari pernikahan Toga Pakpahan dengan paribannya Boru Stindaun, mereka dikarunia anak-anak yang juga tinggal dan mendirikan rumah di Huta Bolon, desa Pakpahan. Hingga saat ini masih ada perbedaan pendapat di antara keturunan Toga Pakpahan mengenai siapa saja anak Toga Pakpahan, sehingga ada beragam tarombo yang diberlakukan. Ada yang menggunakan tarombo Toga Pakpahan adalah Huta Raja, Lubabosi, dan Sigodang Pohul. Ada yang menggunakan tarombo Huta Raja, Huta Namora, dan Lumban Bosi. Dan ada juga yang menggunakan Huta Raja, Huta Namora, Lumban Bosi, Sigodang Pohul. Ada pula yang menggunakan Huta Raja, Lumban Bosi, Huta Namora, dan Sigodang Pohul. Hari ini Pakpahan Huta Raja, anak pertama Toga Pakpahan, setelah melalui proses dan sosialisasi yang cukup panjang, mempersatukan hati untuk memilih salah satu dari persi-persi tersebut sebagai landasan permaknaan adat istiadat di lingkungan Huta Raja di seluruh bumi Nusantara. Disadari hal ini tidak mudah, karena keragaman tarombo itu sudah menjadi ratusan tahun, sehingga pemaknaan dalam kehidupan sudah beragam. Namun hari ini dalam deklarasi Huta Raja sedunia, ingin bersatu untuk memilih tarombo yang diberlakukan di Bonapasogit, Pakpahan, yaitu desa Pakpahan, Onarunggu. Untuk menjaga kebersamaan tentu diperlukan sarana dan pemersatu, maka dibentuklah Punguan Huta Raja sedunia. Kami sungguh bersuka cita bahwa sebagai uluan pimpinan Ketua Umum pertama Huta Raja sedunia telah bersedia Amang Kombes Purnawirawan Doktorandus Penusunan Pakpahan SH.MH MM dan dipilih secara aklamasi oleh peserta musyawarah. Tentu diharapkan di bawah pimpinan beliau Huta Raja sedunia dapat diarahkan dan digunakan untuk membawa kebaikan bagi Huta Raja sedunia dan peparan Toga Pakpahan, khususnya masyarakat Indonesia umumnya. Kegiatan musyawarah diawali ibadah bersama untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkatnya, keluarga besar Huta Raja sedunia bisa melewati masa pandemi 2020 hingga saat ini. Tentu kami pun ada kehilangan beberapa orang terkasih selama pandemi ini. Doa kami, arwah mereka sudah tenang di sisi Allah yang Maha Kasih. Dalam ibadah keluarga besar Huta Raja sedunia, diajak melihat sejarah kehidupan opung kami terdahulu. Tentu ada sejarah kelam yang tidak dapat kami tutupi. Tetapi dengan ibadah ini kami mau memohon kepada Tuhan untuk dikuatkan dan dimampukan melihat kehidupan di masa depan dan tidak terbelenggu sejarah masa lalu. Akhir kata, selamat datang kepada peserta musyawarah Huta Raja sedunia dan terima kasih kehadirannya menunjukkan kebersamaan kesehatan peparan Huta Raja sedunia menyongsong hari esok.